kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat kasih setia-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini, pada kali ini kami boleh menikmati berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga kami boleh mengawali pagi ini dengan mengucap syukur, dengan memuji dan memuliakan nama. Kami bersyukur untuk kondisi kami yang masih berada dalam kondisi lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami seperti rusa yang merindukan sungai, kami seperti rusa, hati kami merindukan kebenaran firman. Urapi kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat-Mu yang akan bergumul, akan belajar tentang kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ibrani 3 ayat 14 sampai 20. Bersorak-sorai hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia mengharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan hadapan terakhir dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Sungguh Allah itu keselamatanmu. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanmu. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatanmu. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dengan sorak-sorailah dan penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahnya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 2 yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah perbaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberikan hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan Injil terambil dari Lukas 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hei kamu keturunan ulam juga, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Guru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat mengirimkannya dan untuk mengumpulkan bajunya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom untuk kita semua. Hari ini, Minggu 12 Desember 2021 adalah Minggu Advent ketiga, yang merupakan Minggu Sukacita atau Gaudete. Dan lilin yang dinyalakan adalah warna merah muda. Kita bisa lihat di depan, warna lilin merah muda menyatakan simbol sukacita karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam kegelapan hidup kita untuk membawa kebaruan, membawa kehidupan dan harapan. Hari ini juga adalah hari yang istimewa karena hari ini
dikenal sebagai hari 12.12 atau Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Kita selama hampir 2 tahun ini akrab dan mengenal bagaimana kita bisa berbelanja dari jarak jauh, berbelanja secara online. Dan istimewa di tiap tanggal 12.12 akan banyak diskon besar-besaran dari marketplace digital atau toko online seperti Shopee, Tokped, Lazada, dan lain sebagainya. Mereka akan berlomba-lomba memberikan diskon untuk menarik pembeli, sehingga pembeli akan berlomba-lomba memantau dan menyerbu promosi 12.12. Bahkan mereka akan memantau dari hari-hari sebelumnya promosi apa yang akan ada dari barang yang diinginkannya, bahkan sejak beberapa hari yang lalu. Bukan hanya toko online, tetapi juga layanan pesan antar seperti GoFood, Jackboy, Jekyll, dan lain sebagainya akan berlomba-lomba memberikan promosi di hari 12.12. Dan biasanya ketika hari ini tiba, di sosial media secara umum akan bermunculan status tentang bagaimana kita berbahagia mendapatkan barang yang sudah diincar. Bisa saja status itu berbunyi atau bertuliskan, akhirnya aku bisa mendapatkan sepatu baru, disertai dengan upload foto sneaker terbaru. Atau misalnya status berbunyi, bahagia itu sederhana, disertai dengan upload foto Mas GoFood membawakan paket dari kopi Janji Jiwa, dan lain sebagainya. Peristiwa belanja online yang mendatangkan sukacita atau bahagia adalah salah satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang bisa mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Meminjam istilah anak muda, ada happiest point, ada titik kebahagiaan yang bisa terjadi, mungkin sehari bisa berulang atau mungkin tiap hari bisa terjadi. Ada happiest point dalam hidup, dan happiest point bisa terjadi ketika I'm doing my best, atau ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, ketika kita memenangkan sebuah lomba, ketika kita mendapat bonus atau mendapatkan THR menjelang Natal, atau ketika kita menemukan uang yang terselip di satu celana suami kita, atau ketika seorang ibu-ibu berhasil menawar harga sayur yang sudah murah menjadi lebih murah lagi. Sayur bayam yang harganya 5.000 masih ditawar kalau bisa jadi 3.000. Dan ketika berhasil ada kebahagiaan. Dan dengan otomatis biasanya kita mengekspresikan sukacita itu, entah itu bercerita langsung kepada orang-orang terdekat kita, entah itu melalui sosial media, entah itu melalui media apapun, kita akan mengekspresikan kebahagiaan atau sukacita kita.
Tetapi kita bisa melihat kebanyakan ekspresi itu akan berpusat pada diri kita sendiri. Bahagia itu sederhana, itu kebahagiaan. Aku berhasil, itu keberhasilan. Aku bisa menyelesaikan tugas, itu pekerjaan. Semua berpusat pada diri sendiri dan mendominasi setiap cerita atau setiap ekspresi yang kita tuangkan karena kebahagiaan kita atau karena sukacita kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keakuan atau berpusat pada diri sendiri atau selfish atau kepentingan diri sendiri sangat kuat melekat dalam diri seseorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita akan mengedepankan apa yang menjadi atau apa yang terjadi dalam hidup kita. Aku. Semua berpusat pada aku. Dan sifat pementingan diri sendiri ini terbukti menguasai pikiran kita, sehingga kadang kembali lagi kepada kita mendatangkan penderitaan bagi kita. Bahkan keakuan ini, pementingan diri sendiri ini menjadi awal mula konflik dan semua kehancuran serta kerapuhan dalam hidup manusia. Ketidakadilan dan kepentingan diri sendiri telah menjadi akar begitu banyak kejahatan di dunia ini. Dalam kitab Sefanya dan kitab Yesaya digambarkan bagaimana Israel telah berkali-kali melakukan dosa yang berakar pada kejahatan pementingan diri, kecongkaan, dan ketidakadilan kepada orang lain. Bahkan mereka hidup memberontak dari perjanjian yang telah ditetapkan oleh Allah, perjanjian untuk menyembah Allah, beralih pemberontakan itu menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Di tengah kondisi kejatuhan Israel dalam dosa, Nabi Sefanya menyampaikan berita dari Tuhan tentang kedatangan hari Tuhan yang hebat dengan penghukuman atas mereka yang berdosa kepada Tuhan. Sefanya menyerukan pertobatan, kembali kepada hukum Tuhan, mencari keadilan, mencari kerendahan hati, dan berharap akan perlindungan Tuhan dari kemurkaan Tuhan. Demikian juga yang terjadi pada masa Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya kita melihat bahwa penyelamatan Allah dan karya pembaruannya terus dinyatakan. Nabi Yesaya melihat kondisi pemberontakan umat Israel. Nabi Yesaya menyerukan bahwa murka Tuhan melalui bangsa Asyur akan membakar habis perilaku Israel. Tetapi sekali lagi Yesaya menyerukan bahwa Allah menginginkan pembaruan dan melakukan karya penyelamatan bagi umatnya. Perubahan sikap hati Israel untuk kembali kepada perjanjian dengan Tuhan mendatangkan sukacita. Kemalangan karena kejahatan akan berlalu digantikan sukacita, pengampunan, dan harapan dalam persekutuan dengan Tuhan yang hidup.
di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pemberontakan, para nabi sudah menyerukan ada harapan, ada pertolongan, ada penyelamatan dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan keselamatan dari setiap peristiwa yang menimbulkan penderitaan akibat kepentingan diri sendiri inilah yang mendorong manusia secara komunal, secara bersama-sama berharap akan pertolongan Tuhan. Orang banyak sedang menanti dan berharap. Demikian Injil Lukas menggambarkan suasana hati batin dalam kerumunan orang banyak yang saat itu berkerumun di sekitar Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini Mesias yang akan datang? Karena kondisi saat itu begitu menekan, sehingga mereka membutuhkan pemulihan, penyelamatan dari Mesias yang dinantikan. Ketika Yohanes Pembaptis tampil, harapan itu kembali tumbuh. Meskipun Yohanes sudah memberikan pernyataan bahwa dia bukan Mesias, tetapi melalui Yohanes Pembaptis, Yohanes menyerukan tentang pertobatan. Ketika kita berharap pada pertolongan Tuhan, Tuhan akan datang menolong, menyelamatkan kita. Dan Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa proses pertobatan itu tidak cukup hanya dengan baptis. Pertobatan itu harus dinyatakan dengan aksi nyata, dengan sikap murah hati kepada sesama, jujur, dan tidak mengambil keuntungan diri sendiri. Pertobatan adalah perubahan dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, berubah untuk mau memikirkan kepentingan orang lain, kepentingan sesama kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas melalui Yohanes Pembaptis, kita diingatkan tidak hanya pada zaman dulu ketika Yohanes Pembaptis masih membaptis umat Israel, tetapi hal itu juga berlaku bagi kita saat ini. Kita diingatkan bahwa ada tindakan-tindakan baik yang mewujud, mengkristal dalam kehidupan kita atas tindakan nyata sebagai buah rasa syukur kita karena penyelamatan dalam sukacita sejati. Tindakan nyata sebagai sebuah buah dari kesukacitaan kita karena telah diselamatkan adalah dengan menjalani perubahan sikap untuk mau melakukan perbuatan baik. Sumber sukacita kita adalah tatkala kita melakukan perbuatan baik karena kita telah diselamatkan. Perbuatan baik yang sesuai dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Sehingga tidak salah jika kita merasakan sukacita karena keberhasilan kita dalam belajar, karena keberhasilan kita dalam bekerja, sukacita karena ada makanan enak yang bisa kita nikmati, atau sukacita karena berkat materi atau berkat kesehatan untuk kita. Tetapi marilah kita ubah sukacita, sumber sukacita yang sifatnya sementara menjadi sukacita yang bermakna kekal.
Sukacita dengan mengingat bahwa kita bisa melakukannya melalui ekspresi yang benar ketika kita mengalami keberhasilan dalam bekerja misalnya. Kita bisa memikirkan perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan melalui keberhasilan kita tersebut. Atau apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita atas keberhasilan tersebut. Ketika kita mendapati sukacita, mendapatkan barang-barang baru, atau mendapatkan makanan, atau berkat materi, kita bisa memikirkan apa perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal tersebut. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita dengan mengingat bahwa sumber keberhasilan itu berasal dari Tuhan yang menolong dan menyelamatkan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sumber sukacita sejati, yaitu bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah hidup kita. Tuhan hadir menolong dan menyelamatkan kita. Oleh karenanya, kita dipanggil untuk mewarnai kehidupan kita dengan pembaruan atas sukacita keselamatan. Di dalam Filipi dan juga di dalam Lukas disebutkan banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan ketika kita bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas keselamatan Tuhan. Pembaruan yang mengubah sikap hidup kita dengan terus melakukan perbuatan baik sebagai buah pertobatan, hidup dalam keadilan, kejujuran, dan merendahkan diri untuk tidak mementingkan diri sendiri. Selamat bersukacita karena penyelamatan Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita akan masuk di dalam saat